You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it out. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Shalom, kita ketemu lagi. Saudara, minggu lalu kita bicara tentang kerajaan Allah dan bahwa di bumi ini, saudara masih ingat, ada dua kerajaan. Jadi satu kerajaan Allah atau kerajaan surga dan satu lagi adalah kerajaan si iblis. Nah, kita hari ini adalah perang. Ya kan, tanpa saudara sadar, kerajaan Allah ini sedang konfrontasi hebat-hebatan dengan kerajaan iblis. Saudara, itulah sebabnya kita perlu memakai perlengkapan senjata rohani seperti yang dikatakan dalam Efesus. Nah, pada hari ini kita akan melihat gereja dalam dua masa. Ya kan, kita akan lihat gereja dalam dua zaman atau dalam dua perjanjian. Sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar lagi sebagian daripada firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami diperlengkapi dengan pengajaran yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, supaya kami dapat menggali pengajaran, supaya kami dapat mengerti, dan kami pun yang diperlengkapi dengan pengajaran, kami dapat mengajar lagi kepada yang lain. Dan biarlah Tuhan kami terus mau diajar, mau dipimpin, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami semakin dewasa dan kami semakin menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, hari ini kita bicara tentang gereja dalam dua masa. Dua masa ini yang saya masukkan adalah satu itu dalam perjanjian lama, satu lagi dalam perjanjian baru. Nah, kita akan lihat, saya dengan cepat tidak begitu lengkap ini nih, ya kan masih ada lagi, tetapi kita coba ngambil yang pokok-pokok. Dalam perjanjian lama, gereja itu apa? Nah, dalam perjanjian lama, Tuhan hadir di bait Allah, di bait suci. Jadi saudara, dalam 2 Tawarikh 5, ketika Raja Salomo mau menthabiskan bait Allah, maka Tuhan hadir. Tadi. Nah, tetapi saudara, akhirnya Tuhan tidak hadir dalam bait Allah atau bangunan, karena kalau kita lihat lagi dalam para nabi-nabi setelah Tawarikh ini, Tuhan katakan, apakah aku tinggal dalam gedung yang kebuatan tangan kamu? Ya kan? Apakah aku akan tinggal dalam gedung buatan tangan kamu? Ya saudara, di dalam perjanjian baru, ini kita lihat, ya kan, Tuhan katakan, aku tinggal di hati yang orang percaya. Jadi Tuhan katakan begini, aku tinggal di hati orang percaya. Nah, yaitu tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Hingga dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuh kita ini tempat Roh Kudus. Amin. Jadi Tuhan sangat tertarik kepada tubuh kita ini. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita minta Tuhan memimpin hidup kita dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan ini adalah bait Allah. Sehingga Tuhan mengatakan, muliakanlah tubuhmu. Nah, kita lihat yang kedua. Dalam perjanjian lama, mereka fokus di gedung. Jadi di gedung itulah mereka fokus. Maka tidak heran mereka melakukan rutinitas agamawi di dalam gedung. Nah, itu kalau gedung hari ini gedung bangsa Israel, mereka ada nama itu sinagoga.
saya pernah masuk ke sinagoga mereka. Pernah ini nih. Gedungnya begitu besar, megah, bisa muat mungkin 1.000 atau 1.000 lebih. Kemudian ada kelompok laki-laki ditutup dengan tembok, di sini wanita, ya kan. Kemudian mimbarnya bagus, dan kalau sudah perhatikan di dalam bait Allah itu semuanya dimuat yang indah-indah, dimuat yang dengan kemulapan, dengan emas-emas malahan. Nah saudara, kalau tidak hati-hati, mereka mengadakan celebration, pride celebration, ini terbalik ini kan. Kalau tidak hati-hati, mereka melakukan pride celebration. Artinya gini, mereka ada kebanggaan, perayaan ibadah. Kami ibadah dalam gedung kami yang hebat, yang bagus, penuh dengan emas, dengan begini-begini. Dan gedung mereka itu saya lihat waktu kita masuk itu tinggi, itu cukup tinggi, mungkin tingginya mengkali ada 15 meter, mengkali itu kan tinggi. Ya kan bagus sekali, megah, ada lapangan parkir dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, mereka akan kejebak kepada rutinitas. Jadi kegiatan agama di dalam gedung agama tadi itu. Jadi waktu mereka doa itu 24 jam itu. Mereka doa 24 jam, mereka saut-sautan. Jadi kapan saja mereka bisa masuk. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi pemuliakanlah Tuhan itu dengan tubuhmu. Bisa katakan amin. Lalu Tuhan katakan lagi begini, Matius 18, tapi kalau sudah lihat Matius 19 dan 20, kalau kamu sepakat, ya kan ini, maka aku hadir. Ayat 20 katakan begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya saudara pada hari ini nih, kita bisa buat dalam kelompok kecil. Nah, bukan berarti gini saudara, kami tidak anti dengan gedung, bukan. Ya kan tetap dalam gedung tetapi diimbangi dengan kelompok-kelompok kecil. Sudah masih ingat dalam para kisah Rasul, pasal 1 dan seterusnya, mereka dalam gedung. Mereka di rumah-rumah. Mereka di rumah-rumah, mereka memecahkan roti, mereka ibadah, mereka mengadakan makan dengan sukacita, dan mereka menjadi berkat bagi yang lain. Hidup mereka menjadi berkat, mereka nolong orang lain. Sehingga saudara tidak heran tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Tuhan tambahkan pertobatan yang luar biasa. Dan kemudian ketika Petrus khotbah, apakah dia khotbah di gedung besar, mewah? Ya kan, marilah datang ke gedung ini, bukan. Dia gedung biasa, jangan-jangan duduk di batu mungkin, tetapi 3.000 yang bertobat. Ya, kita 3.000 kali khotbah, berapa yang bertobat? Ya, saudara, ini kan karunia beda-beda ini. Nah, saudara kita lihat lagi yang berikut. Dalam perjanjian lama, jemaat itu konsumen. Konsumen itu begini, dia adalah seperti masuk ke dalam sebuah rumah makan. Kalau sudah masuk ke dalam sebuah rumah makan, saudara konsumen. Engkau mau lihat tempat parkir, saudara mau lihat musiknya bagus enggak, ya kan? Saudara mau lihat pintu dilayan dan terbuka apa enggak, dilayani atau otomatis, suasananya dingin apa enggak, kursinya empuk apa enggak, makanan tadi diantar oleh waitress atau ya pelayan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Kenapa? Karena sudah bayar, ya kan ini. Nah, ketika dalam perjanjian lama, jemaat itu adalah konsumen. Kenapa? Dia memberikan persembahan. Aku sudah berikan perpuluhan kepada imam. Itu milik imam itu tuh. Ya kan, Imam Lewi. Itu kan bangsa Israel itu. Jadi saudara, itu ada 2 golongan. Golongan imam-imam Lewi dan jemaat yang harus dilayani. Jadi saudara, itu adalah jemaat konsumen perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru, gereja bukan seperti itu.
Gereja adalah, jemaat itu adalah misioner. Jadi saudara bisa lihat ya, saudara jemaat itu adalah misioner. Saudara datang ke gereja bukan untuk menerima musiknya bagus apa enggak. Nah kita perlu musik bagus memang, kita perlu WL bagus memang, pemain tamborin memang bagus ya kan, sound systemnya bagus, megah dan yang lain. Tetapi saudara lebih daripada itu, saudara pada hari ini adalah jemaat itu ada jemaat misioner, memberi. Sebelum saudara ke gereja, tujuan saudara ke gereja ngapain? Ya kan saudara, sebelum engkau ke gereja, engkau di rumah sudah berdoa. Tuhan, kami memberkati yang nyambut tamu. Kami berkati yang WL, yang menyediakan sound system. Semuanya yang di belakang itu, yang di sound system tadi itu setengah mati dia siapkan tadi saudara. Kita berkati mereka. Kita berkati pendetanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita berkati semua. Jadi saudara, engkau memberi. Ketika engkau memberi, apa kata Alkitab? Engkau akan menerima. Nah, tetapi dalam perjanjian lama, mereka tidak mau memberi karena dia katakan nih, aku kan sudah berikan perpuluhan, aku kan sudah berikan persembahan, aku jadi jemaat konsumen, aku mau dilayani. Ya kan, aku mau dilayani seperti masuk ke dalam rumah restoran, seperti kita masuk ke dalam rumah sakit. Ya kan, saudara bayar itu kan rumah sakit tadi, mana adanya gratis. Jadi saudara menuntut pelayanan dokter yang bagus dan sebagainya. Tapi saudara coba lihat dalam perjanjian baru. Karena itu, pergilah. Saudara, jemaat disuruh pergi. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan lagi ayat 20, dan ajarlah mereka. Ajar saudara. Dengan pengajaran, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, saudara, ajar mereka. Dan ketahuilah, aku, kata Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Nah, jadi saudara, engkau bisa melihat ada perbedaan antara gereja, saya katakan itu gereja perjanjian lama, gereja perjanjian baru. Ini kan ada dua masa. Kita lihat lagi yang keempat. Dalam perjanjian lama, itu warisan turun-menurun. Suku Lewi memiliki tanah itu, memiliki gedung itu, memiliki perpuluhan. Itu warisan turun-menurun. Jadi saudara, gedung itu mesti dilayani oleh warisan nenek moyang. Nah, di dalam perjanjian baru, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Jadi saudara, pada hari ini adalah pelayanan saudara di dalam gereja ataupun di dalam pelayanan memperluas kerajaan Allah, itu karena Tuhan memilih saudara. Bisa katakan amin. Bukan karena warisan. Kemudian saudara, yang kelima, dalam perjanjian lama, itu tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita tinggal, kita nunggu ada hadirat Tuhan ini nih. Ya kan, kayak macam dalam Salomo itu, ya 2 kali hadirat Tuhan turun di dalam bait Allah itu. Ya kan, kita nunggu mencari hadirat Tuhan. Saudara, dalam perjanjian baru apa? Tetapi kita sudah menerima apa? Pengurapan Roh Allah. Kan kita kan sudah menerima Roh Allah yang selalu ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan guru siapapun yang mengajarkan kita di luar ajaran Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 27a dalam terjemahan sederhana. Jadi saudara, pengurapan ada pada saudara. Jadi saudara tidak usah tunggu imam. Karena nanti kita lihat kenapa kita tidak tunggu imam. Karena kita adalah imamat rajani.
Nah saudara, yang keenam ini, pelayanan ditangani atau dilakukan oleh para imam Lewi. Hanya suku Lewi yang berhak melayani dalam bait Allah itu. Suku Yehuda tidak boleh, ya kan, suku yang lain juga tidak boleh. Hanya satu suku Lewi ini. Nah, tapi saudara lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Jadi hari ini nih, saudara yang lagi dengar pengajaran ini, saudara adalah bangsa yang terpilih. Bukan hanya itu saja, ini koma. Imamat yang rajani. Imamat adalah imam. Saudara adalah imam yang rajani, yang punya kuasa. Jadi saudara, engkau adalah imamat yang rajani. Bukan bawah-bawahan, bukan. Kita adalah umat pilihan, bangsa yang kudus. Saudara perhatikan, bukan kita ini luar biasa? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, untuk apa ini semua tadi? Supaya kamu memberitakan. Siapa yang memberitakan Injil? Saudara. Siapa yang mengusir setan? Saudara. Siapa yang menumpang tangan yang sakit? Saudara. Saya tidak buka ayat itu, saudara bisa lihat dalam Matius. Tetapi kalau dalam perjanjian lama, itu oleh imam. Ya kan, imam. Imam yang beritakan Injil, ya kan. Imam yang doakan yang sakit. Kalau jemaat yang doakan yang sakit, dikatakan itu tidak afdol, tidak sah. Kuasa imam Lewi lebih besar daripada umat biasa. Mana ada? Saudara perhatikan ayat ini. Tidak ada dikatakan pendeta lebih tinggi kuasanya daripada jemaat biasa. Saya ulang lagi di sini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya saudara, ada dua perbedaan. Jadi dalam perjanjian baru ini saudara, engkau dan saya melayani. Bisa katakan amin. Itulah sebabnya saudara perlu dipelengkapi. Tidak perlu oleh imam khusus, ya kan? Karena kita bukan suku Lewi, bukan. Suku Lewi adalah pada bangsa Israel, jasmani. Apakah kita bisa menjadi suku Lewi rohani? Tidak bisa. Apakah kita bisa pindah dari suku biasa ini menjadi suku Lewi jasmani? Juga tidak bisa. Saudara, ayat ini mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Bukan kalau luar biasa, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita milik Tuhan, amin. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan. Saudara, engkau memberitakan. Ya kan, saya tidak kutip ayat yang lain. Di samping memberitakan, kita juga ngusir setan, numpang tangan yang sakit. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita berikut lagi, yang ketujuh. Dalam perjanjian lama, imam itu diangkat oleh imam. Jadi imam Lewi mengangkat imam Lewi lagi. Tidak boleh yang lain, sama-sama Lewi. Tetapi dalam perjanjian baru, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah 1:8 begini. Di dalam perjanjian baru, kalau saudara sudah menerima Roh Kudus, engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara dibaptis dengan Roh Kudus, saudara dipimpin oleh Roh Kudus, sebetulnya engkau adalah imam. Jadi kapan kita jadi imam? Kalau Roh Kudus turun atas engkau. Jadi saudara, kita tidak diangkat oleh manusia. Memang di dalam gereja, memang ada yang mentabiskan saudara. Ya kan, kami pun ada pendeta yang mentabiskan. Tetapi sebelum ditabiskan, saudara ada syarat bahwa apakah engkau bisa bahasa lidah, apakah engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, apakah engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini baru diangkat, dan tidak semudah main angkat-angkatan, tidak mudah ini. Memang ada syarat yang
lumayan ketat kalau menurut saya. 8. Dalam perjanjian lama itu bisa terjadi kemunafikan. Munafik. Kenapa munafik? Dia mengajarkan kebenaran pada orang lain, tetapi dia tidak lakukan. Dia hanya bisa ngomong itu. Oh, kamu mesti begini, begini, begini. Ya kan? Sudah lihat dalam Alkitab, Yesus mengecam orang Farisi, ya kan? Dan mereka adalah orang yang munafik. Kemudian sudah lihat lagi, orang yang Farisi ini melakukan legalisme, rutinitas keagamaan, dan mereka jauh daripada motivasi yang sebenarnya. Coba kita lihat dalam perjanjian baru. Maka aku, kata Yesus, kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih tinggi daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya, sebetul-betulnya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara, tingkat kerohanianmu, tingkat keagamaanmu, saudara, kita mesti lebih tinggi daripada orang Farisi atau ahli Taurat. Jangan dibawa, ya kan, jangan sama pun. Nah, kita lihat lagi yang ke-9. Yang ke-9 dikatakan dalam perjanjian baru, kita mendatangkan kerajaan Allah. Tetapi dalam perjanjian lama, mereka tidak mendatangkan kerajaan Allah. Mereka nunggu ini nih. Nunggu kerajaan Allah secara fisik. Fisik itu nanti akan terjadi, itu pasti terjadi, tetapi itu belum, ya kan. Nah, tapi saudara, Israel sudah mereka pada hari ini. Nah, saya baca ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di surga. Ini doa Bapa kami. Matius 6 ayat 10. Jadi saudara, dalam perjanjian baru adalah kita menghadirkan, kita mendatangkan kerajaan Allah. Jadi saudara, gereja, yaitu saudara dan saya, orang percaya, harus bisa menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi. Jadi saudara punya akses kepada Bapa di surga, doamu didengar, saudara ada kuasa, maka saudara ada otoritas mengusir setan. Saudara jangan takut usir setan. Jangan-jangan setan usir engkau dan engkau berlari. Bukan itu. Seharusnya kita ngusir setan. Lalu kita doakan yang sakit. Yang sakit akan sembuh. Tapi saudara, kalau tidak sembuh, saudara jangan nyalakan si A, si B atau kecewa. Jangan. Nah, itu haknya Tuhan. Coba kita lihat yang ke-10. Dalam perjanjian lama, imam itu menobatkan orang. Dia akan mencari, dia senang ini mencari jiwa-jiwa yang belum bertobat untuk ditobatkan, lalu masuk ke dalam agamanya atau kelompok. Jadi saudara, orang fasik atau durhaka atau munafik ini, dia suka menobatkan orang lain. Kamu terima Yesus ya ini. Lalu saudara, tujuannya cuma satu, masuk ke dalam kelompok dia. Kamu jangan ikut kelompok lain. Coba kita baca dalam Matius 23, 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan jauh-jauh ditahan pergi dan menjelajah daratan. Untuk apa? Untuk menobatkan satu orang saja. Ya kan? Dia mencari supaya orang itu bisa bertobat untuk menjadi apa? Penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Artinya dia senang mengadakan penginjilan, capek-capek, lalu untuk masuk ke dalam kelompok dia. Lalu yang kelompok ini saudara, dia yang ajari, dia yang memberikan pengajaran. Yang sesat lagi malahan, dan dia akan menjadi lebih jahat. Tapi saudara lihat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru adalah kerajaan Allah itu mengubah. Ya kan, mengubah. Mengubah, kita baca.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Matius 5 ayat 16. Jadi saudara, kerajaan Allah itu bisa mengubah. Saudara, dia mengubah melihat tingkah laku kita. Dalam Kisah Rasul, kenapa gereja begitu luas? Mengapa gereja begitu cepat menyebar ke Timur Tengah, sampai kepada Eropa, sampai kepada di India, sampai ke Afrika. Kenapa? Karena hidup mereka berubah. Jadi ada perubahan dalam hidup mereka. Mereka bisa lihat ini nih. Ya kan, hidupnya berubah, tingkah lakunya berubah, perkataannya berubah, ngomongnya berubah, tangannya berubah. Saudara bisa lihat lagi di sini dalam 2 Korintus 3 18b. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya begini, kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dipimpin oleh Tuhan, kerajaan Allah ada pada saudara, hidupmu diubah. Semakin lama, semakin serupa dengan Kristus. Semakin lama, semakin serupa dengan kemuliaan yang semakin besar. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ada perbedaan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya harapkan adalah saudara, kita dalam perjanjian baru ini jangan menerapkan cara lama. Ya kan, mentobatkan orang lain, dan lalu jadikan mereka itu kelompokmu. Ya kan, hanya ikut kelompok saya, jangan ikut kelompok itu. Lalu ada kelompok ini nih. Saudara, yang ke-11, dalam perjanjian lama itu diikat dengan bermacam aturan. Jangan ini, larangan ini, jangan itu, jangan ini. Saudara, dalam perjanjian baru, kasihnya mengubah. Saudara, orang lain akan berubah bukan karena jangan. Oh, kamu jangan berzina, kamu jangan lihat pornografi. Kan bukan begitu saudara. Tapi kasih yang mengubah. Dan jikalau kamu mengasihi orang lain, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara, kasih mengubah. Ya kan ini. Jadi bukan dengan larangan, tetapi ada kasih Tuhan yang mengubah hidup itu. Karena apa? Perkataanmu, perbuatanmu mengubah mereka. Engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita lihat di sini. Saudara, perjanjian lama kita diselamatkan dengan perbuatan baik dan amal. Tetapi dalam perjanjian baru coba kita lihat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, engkau terima firman Tuhan dan engkau percaya firman tadi itu, itulah iman. Nah, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudara, pada hari ini, asal engkau buka hatimu, Tuhan, aku adalah manusia berdosa, aku sudah dengar firman, aku tidak mengeraskan hatiku, aku mau belajar dan mau menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara, dalam perjanjian lama, ayat yang poin ke-13, mereka melayani karena tugas. Ini tugas aku loh ini. Sesuai dengan jadwal ini. Oh, ini tugas saya ini. Ya kan, dan ada kewajiban ini. Karena kewajiban. Karena apa? Karena kedudukan dan jabatan. Jadi dia melayani karena tugas, karena kewajiban, karena kedudukan, dan karena jabatan. Tetapi kalau dia tidak ada jabatan di situ, dia tidak melayani. Ngapain tadi kan? Nah saudara, yang aneh lagi, dalam perjanjian lama, mereka nuntut imbalan. Ya kan, kalau aku melayani, aku dapat kedudukan, aku dapat jabatan ini, apa yang aku dapat? Ya kan, apa yang aku dapat di sini? Dapat apa? Ya karena saudara menuntut imbalan atas jerih payahnya. Saudara, dalam perjanjian baru, mereka melayani dengan kasih. Mereka melayani rela berkorban.
Saudara, engkau melayani, rela berkorban waktu. Engkau rela berkorban hatimu. Engkau mesti siap hati ini. Karena mereka akan menfitnah, mereka akan gosipi, mereka akan ngomong yang tidak baik tentang engkau. Tetapi kalau engkau melayani dengan kasih, saudara, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara, engkau bisa melayani dengan kasih. Dia nyanyi karena kasih Tuhan. Ya kan? Dia menjadi guru sekolah minggu. Dia tahan kunjungan dari rumah ke rumah. Ya kan? Dia bisa melayani dengan dengan HP, kirim pada si A, kesaksian pada si B. Itu karena kasih, karena kami tidak rela kalau dia binasa. Jadi itulah sebabnya ada kasih Tuhan. Kenapa engkau melayani dengan kasih? Karena engkau sudah mendapatkan kasih Tuhan. Karena engkau sudah diampuni dosamu. Karena engkau sudah merasakan kasih Tuhan Yesus. Nah, kalau engkau sudah merasakan, lalu kita bisa melayani. Tetapi kalau belum, saudara, engkau seperti orang Farisi yang ke perjanjian lama ini. Engkau nuntut segala macam dan lain-lain. Nah, saudara, kita nanti sebentar akan selesai. Yang ke-14, di dalam perjanjian lama, imam itu yang melayani suku Lewi bisa meninggalkan kasih mula-mula, bisa. Suku Lewi itu lama-lama menjadi suam-suam kuku. Bahkan mereka bisa jadi murtad, durhaka dan fasik. Saudara, kalau engkau masih ingat, kalau sudah baca dalam perjanjian lama, itu ada suku Lewi, imam, nganggur dia ini kan, nggak ada pekerjaan, nganggur, ya kan. Lalu saudara, ada suku lain, yuk kamu jangan nganggur ya, kamu Tuhan sudah angkat kamu jadi imam. Lalu dikasihlah rumah, dikasihlah gedung untuk dia buka ibadah di situ, lalu dikasih nafkah, lalu dikasih jabatan, kedudukan, lalu dia melayani. Nah, saudara, yang ini bisa murtad. Ya, saudara, karena dikatakan aku tidak ada pelayanan, aku nggak ada jabatan, nggak ada kedudukan, aku tidak dibutuhkan oleh siapapun. Jadi dia kasih mula-mula sudah pudar, suam-suam kuku. Tapi saudara, dalam perjanjian baru, kuasa Tuhan mengubah saudara. Kita lihat ini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah itu bukan dengan ngomong melulu. Oh ya, Yesus Tuhan, Yesus mengasihimu, Yesus sayang pada saudara. Saudara, kalau engkau ketemu, saya pernah ketemu ini dari luar negeri. Oh, Tuhan itu baik hati, Tuhan itu murah hati, dia suka memberi, dia suka menolong. Ketika sampai pada kolektor, saudara, apakah dia memberi banyak? Dia memberi, saudara, dia buka dompet. Yang ngomong ini adalah kolektan. Dia ngomong kepada saya sambil ketawa. Aku pikir dia ini akan mengambil lembaran $100 Singapura. Ternyata saudara, dia pilih, dia hanya ngambil $1. Nah, saudara, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa mengubah hidupmu. Jadi saudara, beda dengan yang ini. Nah, yang 15, dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi artinya dibalas. Kalau aku dijahati, aku balas kau dengan jahat. Kalau kau baik dengan aku balas kau dengan baik. Nah, saudara, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru apa? Saya kutip dalam perjanjian lama loh ini. Ya kan, saya kutip dalam perjanjian lama. Mereka yang menganiaya, yang menindas umat Tuhan, akan mendapat hukuman dari Tuhan. Artinya adalah, kita dalam perjanjian baru ini, jangan membalas. Ketika engkau dianiaya oleh yang namanya Kristen palsu, yang namanya gereja palsu, pemimpin palsu, nabi palsu, engkau akan dianiaya. Saudara, jangan balas. Apalagi engkau dianiaya oleh yang kelompok lain, bahkan dibunuh sekalipun. Saudara, jangan balas. Tetapi Tuhan katakan apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara,
Karena kita tahu satu hari kelak mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan dapat penganiayaan dari Tuhan. Tentunya kita sedihkan pada mereka ini. Nah, saudara, sebagai yang ke-16, dalam perjanjian lama, mereka melayani dengan kekuatan sendiri. Aku mampu, ya kan, dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Saya jawab, sebetulnya itu tidak salah. Tetapi jangan andalkan kemampuan aku. Bahkan ada lagi yang mengandalkan, oh aku ini S2, S3, ya kan, aku ini doktor segala macam ini. Tapi saudara, yang kita lihat, yang Tuhan lihat bukan itu, bukan gelarnya. Nah, kita lihat, hanya Roh Kudus yang bisa membuat engkau berhasil. Saudara, dalam Sakaria 4 dikatakan begini, bukan karena kuat gagahku, bukan karena perkasaanku, bukan karena kuat gagahku, tetapi melainkan oleh Roh Tuhan. Jadi saudara, hari ini engkau berhasil, saya berhasil, semua kita berhasil karena Roh Kudus. Bisa katakan amin. Ya kan, saudara, kita hanya membantu Tuhan. Sepertinya kita membantu Tuhan. Padahal Tuhan yang bekerja di kita. Nah, saudara, Yesus adalah kepala gereja. Jadi yang kepala gereja itu bukan kita-kita ini. Jadi segala sesuatu, saudara, kita perlu tanya Tuhan. Ya kan, tanya Tuhan. Mau beli tanah pun tanya Tuhan. Mau mengadakan pembangunan pun tanya kepada Tuhan, saudara, karena Dia adalah kepala. Bukan kita yang buat rencana. Walaupun kita punya otak, walaupun kita punya kemampuan, tetapi kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup adalah sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting itu cabang, tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal bersatu, ada hubungan kesatuan, aku dalam Tuhan, Tuhan dalam engkau, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah. Jadi kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yohanes 15 ayat 4b mengatakan kita mesti tinggal di dalam Tuhan. Bisa katakan amin. Dan biarlah kerajaan Allah itu memerintah dalam hidupmu. Dan Tuhan itu memerintah dalam hidupmu. Dan kita mau diperintah, mau dipimpin oleh Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi, kita mau dengar suara gembala. Tuhan bicara, engkau dengar. Nah, Tuhan tahu siapakah umatnya. Saudara, sebagai kesimpulan adalah biar kita hidup di dalam perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Tuhan, biar kami saat ini hidup di dalam perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus pimpin kami, dan demikian juga dengan firman Tuhan. Ada dua yang nuntun kami, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun hidup kami, langkah demi langkah. Dan kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini kena tekanan di dalam pandemi corona, baik itu langsung maupun tidak langsung, ataupun imbas dapat tekanan batin, pikiran tidak tenang dan yang lain. Tuhan, biar kami minta Roh Kudus pimpin kami. Kami minta Tuhan yang pimpin kami supaya kami mendapatkan damai sejahtera. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan bukan soal makanan minuman, tetapi Tuhan, biar kami tetap hidup dipimpin oleh Tuhan. Hidup kami damai sejahtera, dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah lembah bayangan maut sekalipun, kami tetap ada sukacita. Tekanan tidak bisa mengubah kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berkati saudara kami yang sedang mendengar,
dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kami dapat pada hari ini Tuhan, kami dapat bagikan kepada yang lain. Biar hidup kami dapat mengajar orang lain. Terima kasih Tuhan, saudara sekalian. Biar kita semuanya menerima berkat, terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, seorang penolong kami yang sudah manunggal dalam roh kami dan yang hidup dalam hidup kami, memimpin kami kebenaran demi kebenaran. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian. Sampai ketemu lagi pada hari Minggu, ibadah Minggu online lagi. Tuhan memberkati. Amin. Jehovah, you are